Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, untuk mata pelajaran Administrasi Transaksi Part 3, kita akan membahas tentang ruang lingkup transaksi. Oke, kita bahas kali ini tentang ruang lingkup transaksi. Berdasarkan ruang lingkupnya, transaksi dibagi menjadi A. Transaksi internal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi dalam tubuh perusahaan itu sendiri, sehingga hanya melibatkan bagian-bagian yang berada dalam perusahaan. Jadi, lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi antar bagian yang ada dalam perusahaan, seperti memo dari pimpinan kepada seseorang yang ditunjuk. Perubahan nilai harta kekayaan karena penyusutan harta tetap, pembayaran gaji karyawan, pemakaian perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari salah satu transaksi internal, yaitu memo. Ini contohnya adalah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Probolinggo ya. Ini seperti gambar yang tertera, itu adalah contoh memo. Selanjutnya yang B, yaitu transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan, seperti transaksi pembelian, penjualan, pembayaran utang piutang, dan sebagainya. Transaksi ini adalah hal utama yang harus terjadi di perusahaan, karena dari transaksi ini, perusahaan memperoleh keuntungan dari nilai selisih pembelian dan penjualan. Nah, ini ada contoh dari salah satu transaksi eksternal, yaitu nota penjualan. Selanjutnya, jenis-jenis transaksi berdasarkan bidang yang dipengaruhi. Terdiri dari A. Transaksi modal. Transaksi modal adalah transaksi yang mempengaruhi modal suatu perusahaan, baik bertambah maupun berkurang. Contoh transaksi modal antara lain: pemilik menyetorkan sejumlah uang tunai untuk modal usaha yang bila berjumlah sangat besar bisa menggunakan cek. Selanjutnya, pemilik mengambil sebagian modal untuk kepentingan pribadi atau thrift. Ketiga, pemilik perusahaan menyerahkan kendaraan pribadinya kepada perusahaan untuk operasional perusahaan. Berikut ini adalah contoh dari cek yang digunakan untuk menyerahkan modal kepada perusahaan. Ini contoh ceknya dari Bank BCA. B, yaitu transaksi usaha. Transaksi usaha adalah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Yang dimaksud kegiatan utama perusahaan adalah kegiatan yang menjadi operasional perusahaan. Contoh, perusahaan jasa servis komputer, maka kegiatan utamanya adalah memperbaiki komputer yang rusak dari pelanggannya. Dalam usaha servis tersebut akan muncul transaksi penerimaan pendapatan jasa servis dari pelanggan, transaksi pembayaran gaji karyawan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang alur transaksi. Jadi, membuat bukti transaksi merupakan tindakan awal yang dapat dilakukan perusahaan terhadap harta kekayaan perusahaan dari pembocoran yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukti transaksi harus dibuat berdasarkan alur yang telah disiapkan perusahaan karena harus mengamankan harta kekayaan. Setiap jenis transaksi mempunyai alur masing-masing yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu alur transaksi pembelian.
Transaksi pembelian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Barang atau jasa yang dibeli adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pedagang, dan produsen. Bagi produsen, barang yang dibeli adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Misalnya, bahan baku digunakan untuk menunjang proses produksi kembali dari barang yang telah dijual. Selanjutnya, ini ada gambar alur transaksi pembelian, yaitu di mana jika ada permintaan pembelian, maka akan dibuatkan pesanan pembelian kepada supplier atau produsen. Nah, setelah dibuatkan pesanan pembelian, maka akan dibuatkan faktur pembelian ditambah dengan beberapa produk, jumlah, harga, dan yang seterusnya akan diproses untuk pembayaran pembelian dari produk-produk yang dipesan tersebut. Nah, produk tersebut yang setelah dibayar tersebut nanti akan dikirimkan oleh produsen atau supplier. Oke, selanjutnya yaitu alur transaksi pembelian yang disertai dengan bukti transaksi dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu A. Proses pembelian akan dimulai dari permintaan, bagian penjualan atau bagian produksi yang dibuktikan dengan surat permintaan. Nanti kita akan praktek ya tentang surat permintaan ini. Oke. Nah, barang yang akan dibeli dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu intuitif. Cara ini dilakukan dengan memprediksi barang apa yang dibutuhkan pelanggan. Kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan oleh konsumen dicerminkan kepada kebutuhan diri kita sendiri. Hasilnya dapat kita susun, misalnya daftar kebutuhan pakaian dan kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, penelitian pasar, yaitu dengan meneliti permintaan-permintaan konsumen yang paling banyak atau dengan cara langsung terjun ke masyarakat umum. Yang ketiga, yaitu perhitungan stok barang. Bagian penjualan akan menyampaikan permintaan barang ke bagian gudang. Bagian gudang ini nanti akan mengecek barang yang ada di gudang. Selanjutnya dikirim ke bagian penjualan. Nah, bagian gudang akan mencatat pada buku persediaan apabila persediaan barang hampir habis dan akan melakukan pemesanan barang kembali kepada supplier. Oke, yang B, melakukan survei pasar. Apa yang dimaksud survei pasar? Adalah memilih produsen, agen, atau grosir yang terbaik yang dapat dijadikan supplier bagi perusahaan. Yang pasti di antara pemilihan produsen, agen, dan grosir ini dicari yang harganya lebih murah. Oke. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara memasang iklan di media massa, mencari dari iklan penjualan barang dari perusahaan lain, mendatangi pusat-pusat perbelanjaan yang terkenal, atau mendatangi kantor dinas perdagangan dan perindustrian. Oke, hasil dari kegiatan ini adalah adanya daftar harga dan katalog yang dilengkapi dengan persyaratan pembelian secara jelas. Dengan katalog perusahaan akan dapat menentukan produsen, grosir atau agen mana yang akan dipilih sebagai supplier. Setelah memilih, perusahaan dapat mengirimkan surat penawaran order kepada produsen, grosir atau agen yang dipilih
untuk memperoleh harga dan kualitas barang yang terbaik. Surat penawaran order nanti juga kita akan praktek ya. Selanjutnya C, menerima penawaran dari berbagai perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penjajakan dengan mengirimkan surat permintaan penawaran barang. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan yang terpilih akan mengirimkan surat penawaran yang lebih terinci bila dibandingkan dengan katalog dan daftar harga, sehingga gambaran yang lebih jelas dan lebih menguntungkan akan diperoleh perusahaan. Selanjutnya, D, yaitu menentukan supplier yang benar-benar memberikan keuntungan terbaik dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan purna jual. E, membuat daftar barang yang akan dibeli. F, mengirimkan surat pesanan kepada perusahaan supplier yang dipilih. G, membuat dan menandatangani surat perjanjian dengan supplier. H, menerima barang. I, memeriksa barang apakah sesuai dengan pesanan atau tidak, kualitasnya maupun kuantitasnya. Apabila sesuai, maka barang akan masuk ke gudang. Apabila tidak sesuai, maka barang akan dikembalikan dengan memberikan nota hasil pemeriksaan barang kepada supplier. Jadi intinya pengecekan ulang kembali dari nota pembelian yang diberikan oleh supplier dan membandingkan atau memeriksa dengan keadaan produk yang dikirimkan. Selanjutnya J, yaitu membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas jika hasil pemeriksaan barang sudah sesuai dengan pesanan pembelian yang kita buat kepada supplier. Selanjutnya yaitu alur transaksi penjualan tunai. Penjualan tunai merupakan penjualan yang bebas dari resiko kerugian akibat tidak terbayarnya barang. Oleh karena itu, alur penjualan tunai ini diusahakan dibuat sesederhana mungkin bagi para pelanggan. Alur transaksi penjualan tunai dengan disertai bukti transaksi dapat digambarkan sebagai berikut. A. Penjualan bermula dari permintaan pelanggan, lisan maupun tertulis yang dibuktikan dengan adanya surat permintaan atau surat order. B. Negosiasi dibuktikan dengan bukti pertemuan berupa notulen, catatan kesepakatan atau catatan kesepakatan sementara. C. Membuat dan menandatangani surat perjanjian. D. Membuat invoice atau faktur dengan benar dan teliti, sehingga tidak merugikan perusahaan dan konsumen. Faktur dibuat beberapa rangkap untuk kepentingan administrasi. E. Memeriksa barang dagangan sebelum dijual. Diperiksa terlebih dahulu apakah sesuai dengan pesanan pembeli, tidak cacat, dan apakah sesuai dengan standar mutu. Bila ya, maka barang dikirim kepada pembeli. Bila tidak, maka barang dikembalikan lagi ke gudang. F. Menerima pembayaran dengan terlebih dahulu mencocokkan invoice asli dan rangkapnya. Bila cocok, terima pembayaran barang dan periksa uang tunai yang dibayarkan dengan teliti. G. Membuat bukti transaksi penerimaan uang berupa kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Dan yang H. Mengirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang sempurna dengan membawa surat jalan. Selanjutnya yaitu alur penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan barang yang pembayarannya ditangguhkan sampai beberapa waktu kemudian sesuai dengan perjanjian penjualan. Dengan penjualan kredit artinya
Penjual mengeluarkan barang tanpa memperoleh kompensasi langsung dari pembeli. Penjualan ini mengandung risiko kerugian karena dimungkinkan pelanggan melanggar perjanjian, tidak membayar, terlambat membayar, atau pembeli bangkrut. Oleh karena itu, penjualan kredit ini harus diikuti dengan kehati-hatian. Misalnya dengan menerapkan prosedur penjualan kredit secara ketat. Alur transaksi penjualan kredit dengan disertai bukti transaksi dapat digambarkan sebagai berikut. A. Alur penjualan kredit dimulai dari permintaan pembeli yang dibuktikan dengan surat permintaan atau order. B. Negosiasi dibuktikan dengan bukti pertemuan berupa notulen atau catatan kesepakatan sementara yang memuat kesepakatan-kesepakatan. C. Menerima aplikasi kredit yang dibuat oleh calon pembeli. D. Memeriksa formulir aplikasi kredit atau sales, apakah sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan. E. Melakukan survei kepada calon pelanggan untuk mendapatkan kepastian bahwa calon pelanggan dapat memenuhi kewajibannya di masa yang akan datang. Dibuktikan dengan formulir bukti survei yang terisi lengkap dan diberikan rekomendasi seperlunya. F. Meneruskannya kepada kepala bagian kredit untuk mendapatkan persetujuan kredit dengan melampirkan bukti hasil survei sebagai bahan pertimbangan. Persetujuan kredit dibuktikan dengan ditandatanganinya formulir aplikasi kredit. G. Apabila ya, maka dilakukan proses penjualan. Apabila tidak, maka dikembalikan kepada calon pelanggan. Selanjutnya, H. Membuat surat perjanjian penjualan kredit yang sesuai dengan standar perusahaan. I. Membuat bukti transaksi berupa invoice. J. Menyerahkan barang dengan mengirimkannya secara cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang sempurna dengan membawa surat jalan. Selanjutnya kita bahas tentang alur transaksi penerimaan kas. Alur harta kekayaan perusahaan yang paling cepat berubah jumlahnya adalah uang atau kas, karena sifat perubahannya yang cepat tanpa diikuti oleh bukti kepemilikan. Uang tunai merupakan harta kekayaan perusahaan yang paling mudah diselewengkan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap uang tunai harus benar-benar ketat. Selanjutnya, alur transaksi penerimaan kas dengan disertai bukti transaksi dapat digambarkan sebagai berikut. A. Penerimaan uang tunai dimulai dari terjadinya transaksi yang menyebabkan penerimaan kas seperti penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, dan lain-lain. B. Memeriksa bukti transaksi yang dikeluarkan oleh bagian penjualan dengan teliti dan cocokkan dengan rangkapnya atau dengan salinannya ya. C. Menghitung jumlah transaksi dengan benar. D. Menerima pembayaran dengan menghitung jumlah transaksi dengan benar. D. Menerima pembayaran dengan menghitung jumlah transaksi dengan benar. Dan E. Memeriksa keabsahan uang yang diterima. Gunakan alat untuk mengecek uang secara fisik. Apakah pelanggan menggunakan cek? Maka periksa keabsahan cek tersebut dan buat konfirmasi keabsahan cek tersebut kepada bank yang mengeluarkan cek tersebut. Jadi jangan sampai kita menerima cek tapi kosong. F. Membuat bukti transaksi penerimaan kas seperti kwitansi. Oke, selanjutnya yaitu alur transaksi pengeluaran uang kas. Alur transaksi pengeluaran uang kas dengan disertai bukti transaksi dapat digambarkan sebagai berikut. A. Alur pengeluaran uang kas dimulai dari transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, dan pembayaran biaya-biaya. B. Menerima bukti pembelian yang dibawa supplier untuk kemudian dicocokkan antara bukti pembelian tersebut dengan rangkapannya atau
salinannya. Jadi, apabila cocok, ambil bukti pengeluaran uang, bisa bank, tunai, atau berupa cek tadi ya. Kemudian, supplier menandatangani bukti pengeluaran bank atau kwitansi. C. Melakukan pembayaran dengan memberikan cek atau uang tunai. Dan yang terakhir yaitu menerima bukti transaksi yang telah ditandatangani oleh supplier. Oke, my student. Pertemuan kita ketiga kali ini, Ibu cukupkan sampai sekian. Jangan lupa buatkan ringkasan atau rangkuman di kertas lembar atau di buku tulis. Dan jangan lupa absensi di bawah video ini ya. Dan jangan lupa juga stay at home, tetap semangat walau belajar di rumah. Oke, terima kasih sudah menyimak materi saya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.